Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Senin 28 April 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan membacakan nats Alkitabnya terambil di ayat ke-11. Wahyu pasal 1 ayat 11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini berjudul Kesaksian Yohanes. Yohanes, rasul yang dikasihi Tuhan, dalam usianya yang lanjut tidak berada di tengah keramaian pelayanan. Ia justru berada di Pulau Patmos, diasingkan karena pemberitaan Injil. Namun di tengah keterasingan itu, ia justru mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Kristus yang bangkit dan mulia. Ini menunjukkan bahwa kesaksian hidup yang setia tidak dibatasi oleh tempat atau keadaan. Wahyu 1 pasal 9-20 mencatat bagaimana Yohanes menerima penglihatan dari Kristus sendiri. Ia melihat Yesus bukan dalam rupa manusia biasa, melainkan dalam kemuliaannya, berkilau, penuh wibawa, suaranya seperti desau air bah, dan wajahnya seperti matahari yang bersinar terang. Ini bukan hanya pengalaman spiritual pribadi, tetapi juga sebuah kesaksian yang dicatat agar gereja dapat melihat dan mengimani Kristus seperti yang dilihat Yohanes. Apa yang Yohanes alami bukan sekedar penglihatan spektakuler. Itu adalah panggilan dan perutusan. Yesus berkata, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat." Ayat 11. Kesaksian Yohanes menjadi jembatan agar jemaat zaman itu dan juga kita hari ini dapat melihat Kristus yang hidup, yang berjalan di tengah-tengah jemaatnya dan menjaga umatnya dengan tangan kanannya. Saudara-saudara terkasih, melalui kisah ini kita diundang untuk melihat lebih dalam bahwa di tengah kesendirian, tekanan, dan tantangan hidup, Kristus tetap hadir. Yohanes tidak hanya menuliskan tentang kemuliaan Kristus, tetapi juga memperlihatkan bahwa kita pun bisa mengalami dan mengimani lewat firman, kesaksian, dan persekutuan umatnya. Marilah kita menanggapi kesaksian Yohanes ini bukan hanya dengan kekaguman, tetapi dengan iman yang hidup, percaya bahwa Kristus tetap berjalan di tengah jemaatnya, tetap menyapa, tetap memanggil, dan tetap menguatkan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau tidak jauh dari umat-Mu. Lewat kesaksian Yohanes kami diingatkan bahwa Engkau hidup dan hadir di tengah kami. Tolong kami untuk melihat-Mu dengan mata iman, percaya kepadamu di tengah segala situasi, dan menjadi saksi-Mu yang setia. Kuatkan kami seperti Engkau menguatkan Yohanes. Jangan takut. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.